16. Dinar yang melihat situasi itu sangat terkejut. Ia langsung masuk ke dalam apartemen ibunya. Pikiran negatif sudah memenuhi isi kepalanya. Ia takut jika terjadi sesuatu pada ibunya. Ibu di mana? Panggil Dinar memeriksa seluruh rumah itu. Namun, ibunya tak ada di apartemen itu dan melihat pembantu yang selama ini menemaninya juga tergeletak di lantai. Apa-apa ini? Di mana ibu? Tanya Dinar pada pembantu tersebut, tapi pembantu tersebut juga tak sadarkan diri. Dinar langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Kandar, menceritakan apa yang terjadi di apartemen ibunya. Kau tenang saja, ibumu sudah ada bersamaku, kami baru saja menyelamatkannya. Sekarang kamu datang ke apartemenku, ucap Kandar membuat Dinar pun lebih tenang. Ia bernapas lega saat mendengar jika saat ini ibunya ada bersama suaminya. Sopir yang tadi juga panik, begitupun dengan kedua orang yang bersamanya juga ikut bernapas lega setelah mendapat kabar jika memang ibu dari nona mudanya itu sudah diselamatkan oleh pengawal lainnya dan sudah diantarkan langsung ke apartemen Kandar. Kami akan mengantar Anda ke sana, Nona, ucap sopir tersebut. Sementara dua orang yang mengawal mereka kini mengurus beberapa pengawal yang pingsan karena sepertinya mereka baru saja melakukan pertarungan. Begitupun para pembantu wanita yang ada di dalam apartemen. Sopir tersebut langsung melajukan mobilnya menuju ke kediaman Kandar, seperti apa yang baru saja diperintahkan oleh Kandar melalui ponselnya. Dalam perjalanan Dinar terkejut saat melihat ada dua mobil lagi yang mengikuti mereka. Ia berpikir jika mereka juga orang-orang yang jahat. Pak, siapa orang yang mengikuti kita? Apakah dia juga ingin mencelakakan kita lagi? Tanya Dinar sambil sesekali melihat ke arah belakang, di mana mobil itu terus mengikuti mereka. Terlihat jelas karena di setiap sopir tersebut mengambil jalur berbelok arah, mereka pun terus mengikuti. Anda tenang saja, mereka ada di pihak kita, ucap sopir tersebut. Barulah Dinar menjadi lebih tenang. Sebenarnya siapa suaminya? Apakah pekerjaan yang sebenarnya? Mengapa mereka dikelilingi orang-orang jahat? Yang ia tahu suaminya bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan. Namun, mengapa semua terasa sangat mengerikan? Nona muda, Anda baik-baik saja? Tanya Yana melihat wajah nona mudanya itu terlihat pucat. Iya, aku tak apa-apa. Jawab Dinar, ia pun menyadarkan bahunya dan mencoba mengatur napasnya. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuatnya syok. Begitu mereka sampai di apartemen Kandar, Dinar langsung menghampiri ibunya. Ia langsung memeluk ibunya dan memastikan kondisi ibunya baik-baik saja. Ibu, apa ibu terluka? Tanya Dinar setelah melepas pelukannya dari sang ibu. Ibu tak apa-apa, ibu hanya kaget. Apa kamu dari apartemen ibu? Tanya ibu Dinar membuat Dinar pun mengangguk. Bagaimana dengan yang lainnya di sana? Tadi mereka mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang-orang yang datang dan membuat kekacauan. Ibu tenang saja, mereka sudah ditangani. Mereka baik-baik saja. Kata Kandar ibu ada di sini makanya Dinar langsung ke sini. Ibu juga tak tahu siapa mereka. Ada yang mencoba menyakiti ibu dan ada juga yang mencoba menyelamatkan ibu. Ibu sama sekali tak tahu ibu harus bersikap apa. Ibu hanya mengikuti orang yang membawa ibu dan ibu sampai di sini. Ibu juga tidak tahu jika awalnya mereka semua adalah orang-orang suamimu. Syukurlah ibu baik-baik saja, tapi di mana Kandar? Tanya Dinar yang melihat di sekelilingnya tak ada siapa-siapa. Sementara penjaga yang tadi menyelamatkan ibunya semua berdiri di luar apartemen. Di apartemen itu hanya ada mereka bertiga, ibu Dinar, Dinar sendiri dan Yana. Ibu tak tahu, nak. Selama ibu datang di sini tak ada siapapun, hanya ibu sendiri, ucap ibu. Yana bergegas menuju ke dapur mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada nona mudanya dan ibunya. Saat melihat kulkas di sana ada beberapa buah-buahan dan juga minuman, Yana pun berinisiatif untuk memotong buah-buahan tersebut untuk majikannya, begitupun membuat jus untuk mereka. Sepertinya ini apartemen tuan sekarang dalam keadaan kosong,
sebaiknya Anda menikmati buah-buahan ini sambil menunggu Tuan, ucap Yana membuat Dinar pun mengangguk dan memberikan buah-buahan itu kepada ibunya. Ia ingin menelpon Kandar. Namun, takut akan mengganggu pekerjaan suaminya itu, membuat Dinar hanya menunggu telepon dari Kandar atau menunggu Kandar untuk datang ke apartemen tersebut. Malam itu akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di apartemen Kandar. Rencananya untuk menginap bersama ibunya di apartemen ibunya kini gagal sudah. Dinar bahkan melupakan bingkisan yang tadi sudah disiapkan untuk ibunya karena apa yang terjadi siang tadi. Hingga tengah malam, Kandar juga tak datang, membuat Dinar memutuskan untuk melakukan panggilan kepada Kandar. "Halo, maaf mengganggu. Apa kamu tak pulang?" tanya Dinar saat Kandar mengangkat panggilannya. "Saat ini aku sedang ada di luar kota, sedang mengurus sesuatu. Malam ini menginaplah di sana 1 atau 2 hari. Aku mungkin baru bisa pulang setelah semua pekerjaanku selesai. Selama situasinya belum terkendali tetaplah di sana sampai aku datang," ucap Kandar membuat Dinar pun hanya mengangguk. Ia tak ingin menuntut banyak pada suaminya. Ia sadar jika posisinya saat ini tak sepenting istri yang sebenarnya. Namun, ia merasa bersyukur Kandar menjaga keselamatan mereka bahkan membawanya ke apartemen pribadinya. Dinar pun memutuskan untuk beristirahat. Sementara itu Kandar yang sedang di luar kota merasa gundah gulana. Ia sangat ingin kembali menemui Dinar. Rasa khawatir membuatnya tak tenang. Namun, ia juga tak bisa meninggalkan pekerjaan yang saat ini sedang dilakukannya. Saat akan menuju ke hotel tempat ia menginap, matanya tertuju pada sosok yang sangat mirip Giovanna. "Berhenti," ucap Kandar meminta sopir menghentikan mobilnya saat ia melihat sosok Giovanna berjalan di trotoar jalan. Saat ini mereka sedang berada di jalan raya, supir tak bisa berhenti begitu saja, membuat ia pun mencari tempat dan menepikan mobilnya. Kandar langsung turun begitu mobil itu menepi. Ia berlari mengejar sosok yang tadi dilihatnya sangat mirip dengan Giovanna. Namun, ia kehilangan jejak. "Siapa gadis itu?" gumam Kandar melihat ke kiri dan ke kanan. Namun, sama sekali tak melihat sosok yang tadi dilihatnya. Bersambung 17. "Ada apa, Pak?" tanya sopir yang mengantar Kandar. Majikannya itu terlihat kebingungan berlari ke kiri dan ke kanan seolah mencari sesuatu. "Pak, tadi ada orang kan? Bapak juga melihatnya. Gadis yang berbaju biru jalan di sini. Di mana dia? Bapak juga melihatnya kan?" tanya Kandar membuat supir itu pun menggeleng. "Maaf Pak, saya fokus pada jalan. Saya tidak terlalu memperhatikan." "Aku yakin, Pak, aku tadi melihat Giovanna," ucap Kandar melihat sejauh matanya memandang. Namun, sosok yang tadi dilihatnya sudah tak ada lagi. Setelah lama mencari, namun, sosok yang tadi dilihat Kandar juga tak kunjung ia temukan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan ke hotel, ia terus melihat ke arah ponselnya, mencoba menghubungi nomor Giovanna yang masih tersimpan di sana. Namun, nomor itu sudah tak aktif lagi. "Apa aku berhalusinasi? Tapi jelas-jelas tadi aku melihat Giovanna. Apakah aku hanya mirip?" Kandar terus saja melihat sosok yang selama ini dirindukannya. Jika memang gadis itu hanya mirip, ia tetap ingin bertemu dengannya. Ia berharap semoga saja gadis itu memanglah Giovanna. Ia sangat merindukannya. Begitu sampai di hotel tempat ia menginap, Kandar tak bisa tidur. Ia terus menatap layar ponselnya di mana di sana terlihat foto Giovanna yang dijadikannya sebagai wallpaper. Walau ia sudah memiliki Dinar, bahkan telah menyentuh Dinar seutuhnya sebagai seorang istri. Namun, perasaannya pada Giovanna sama sekali tak berkurang. Ia berharap suatu saat mereka bisa bertemu lagi, Giovanna kembali hadir dan kembali padanya. Walaupun itu hal yang mustahil terjadi. Hari berlalu dengan begitu cepat. Setiap harinya Kandar selalu mencari sosok yang dilihatnya malam itu setiap ia pulang ke hotel. Namun, sosok itu hanya hadir sekali dalam pandangannya.
membuat Kandar pun berpikir jika mungkin saja ia hanya berhalusinasi karena sangat merindukan Giovanna. Setelah 3 hari akhirnya di luar kota, Kandar pun pulang. Dia langsung menuju ke apartemennya di mana di sana Dinar dan ibunya masih menginap, karena kesibukannya dengan pikiran Giovanna dan kenangannya membuat ia lupa menghubungi Dinar. Dinar yang melihat Kandar datang langsung berdiri dan menghampirinya, mengambil tas dan berjongkok membuka sepatu sang suami. Ibu yang melihatnya hanya tersenyum. Dia bisa melihat anaknya melakukan hal layaknya sebagai seorang istri. Ia menyambut suaminya saat pulang kerja. Dinar yang sudah selesai membuka sepatu Kandar membawa sepatu itu ke tempat yang memang seharusnya diletakkan. Kemudian masuk ke kamar menyimpan jas dan juga tas kerja suaminya. Kandar sendiri dan langsung melangkah menghampiri ibu yang duduk di sofa menyalaminya dan menanyakan kabarnya. "Aku baik-baik saja, Nak," jawab ibu. "Maaf ya, Bu. Aku baru sempat pulang dan menjenguk ibu di sini. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan di kantor." "Iya, ibu mengerti kamu pasti sangat sibuk dengan pekerjaanmu. Ibu sudah merasa senang dan nyaman tinggal di sini, dan semua ibu dapatkan," jawab ibu masih dengan senyum di wajahnya. Mas mau makan atau mandi dulu?" tanya Dinar yang menghampiri mereka. "Aku sangat gerah, aku mau mandi dulu barulah kita makan. Kalian sendiri apa sudah makan malam?" tanya Kandar di mana saat ini jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. "Iya, Nak, kami baru saja selesai makan malam. Mandilah dulu nanti biar Dinar yang menyiapkan makanan untukmu," ucap ibu membuat Kandar pun mengangguk dan permisi menuju ke kamar mereka. Saat Kandar mandi, Dinar sudah menyiapkan pakaian ganti yang akan digunakannya. Dinar sendiri menyiapkan makan malam untuk suaminya, memindahkan makanan yang baru saja datang ke piring dan menatanya di meja makan. Di rumah itu tak ada asisten rumah tangga yang memasak, hanya ada Yana, ibu dan juga Dinar sendiri. Kandar tak suka jika ada orang lain di tempatnya karena selama ini Kandar tak pernah memasak di rumah itu. Hanya ada buah dan juga minuman kaleng yang selalu mengisi kulkasnya. Adapun makanan berat, ia akan membeli dari luar. Sama halnya selama Dinar menginap di rumah itu, makanan selalu datang di saat jam makan. Kandar sudah memesan dan memintanya diantar ke apartemennya. Setelah Kandar mandi, ia pun langsung menuju ke ruang makan, menghampiri sang istri. Dinar menemani suaminya makan sambil sesekali bercerita, menanyakan banyak hal tentang kejadian yang dialaminya beberapa hari lalu. Semenjak kejadian itu Dinar tak pernah keluar rumah dan hanya tinggal di apartemen Kandar, takut jika sampai kejadian beberapa hari yang lalu kembali terulang. "Kamu tak usah takut, memang ada banyak yang ingin mencelakakanku, begitupun orang-orang di sekitarku, tapi kamu tenang saja, aku pasti akan melindungimu. Pernikahan kita tinggal beberapa bulan lagi. Apakah setelah kita bercerai kehidupanku masih seperti ini? Maksudku, apakah masih ada bahaya yang mengincarku?" tanya Dinar di mana pertanyaan itu selalu menghantuinya di beberapa malam terakhir ini. "Tentu saja tidak. Jika kita sudah bercerai mereka tak ada keuntungan lagi jika mencelakakanmu. Berbeda dengan sekarang karena mereka tak mau aku memiliki keturunan dari pernikahan ini. Jika itu sampai terjadi, hal itu akan mempertegas posisiku sebagai pewaris di keluarga ini, apalagi jika aku sampai memiliki seorang anak laki-laki." "Anak?" "Iya, karena cucu kakek berjumlah 3 orang, anak dari 3 orang anak kakek. Cucu pertama kakek sudah memiliki 4 anak dan semuanya perempuan. Mereka sama sekali tak ada keahlian memimpin perusahaan. Aku sendiri yang tengah dan belum memiliki anak. Mereka terus mengganggu jika aku dekat dengan seorang wanita, termasuk calon istriku yang telah tiada. Mereka tak ingin jika aku sampai menikah dan memberikan keturunan untuk kakek." "Bagaimana dengan yang terakhir?" tanya Dinar saat Kandar tak membahasnya. "Dia sama denganku, dia belum menikah dan menurut penyelidikanku ada masalah dengannya. Aku tak terlalu mengkhawatirkannya, ia mempunyai masalah pada kelaminnya dan mungkin tak akan bisa memberikan keturunan." Dinar tak terlalu mengerti tentang masalah mereka,
Ternyata semua itu adalah masalah perebutan kekuasaan di keluarga mereka. Namun, yang ia tahu saat ini mereka sudah menikah dan hanya 1 tahun. Dinar harus hati-hati dalam berhubungan badan, di mana saat pertama dia memberikan mahkotanya kepada sang suami, Kandar tak menggunakan pengaman. Bisa saja Dinar hamil dan jika itu terjadi entah apa yang akan terjadi pada bayinya jika Kandar tak menginginkannya dan tetap menginginkan perceraian mereka setelah 1 tahun. Ia harus hati-hati ke depannya. Malam hari mereka kembali tidur di kamar yang sama dan Kandar kembali meminta haknya. Mereka kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dan kali ini mereka lagi-lagi tidak menggunakan pengaman. Membuat Dinar sangat khawatir. Ia membaca sebuah artikel tentang apa saja yang bisa menyebabkan kehamilan dan cara menundanya. Bagaimana ini? Aku harus hamil atau tidak? Aku harus membiarkan benih Kandar tumbuh dalam rahimku atau mencegahnya. Gumam Dinar melihat Kandar yang tertidur pulas setelah menikmati malam panas mereka. Bersambung 18. Pagi hari Dinar baru bangun lebih dulu. Ia menyiapkan semua keperluan suaminya dan tak lupa memesan sarapan untuk mereka semua. Setelah menyajikan sarapan di meja makan, Dinar kembali ke kamar dan melihat suaminya itu sudah berada di kamar mandi. Dinar segera merapikan tempat tidur mereka, mengganti spray dengan spray yang baru. Begitu semua selesai ia bersihkan Kandar keluar dengan handuk yang melilit di pinggangnya dan dengan handuk kecil lainnya yang dipakai untuk mengeringkan rambutnya. Duduklah di sini, biar aku bantu keringkan, ucap Dinar menunjuk ke sofa kecil yang ada di depan tempat tidur. Kandar penduduk dan memberikan handuk yang tadi dipegangnya pada Dinar. Dinar mengeringkan rambut Kandar, ia menggosok-gosok handuk itu di kepalanya sambil memberikan pijatan-pijatan kecil dan itu membuat Kandar merasa lebih tenang menikmati pijatan Dinar. Kamu pasti sangat mencintai Giovanna kan? Ucap Dinar tiba-tiba membuat Kandar yang tadi menutup mata menikmati pijatan Dinar membuka mata dan menoleh ke arah Dinar. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba membahas Giovanna? Tanya Kandar dan mengkerutkan keningnya. Semalam kamu terus mengigau dan menyebut namanya. Mendengar itu Kandar merasa tak enak hati. Semalam ia menghabiskan malam dengan Dinar. Namun, menyebut nama Giovanna dalam tidurnya. Maaf, ucap Kandar membuat Dinar hanya tersenyum dan mengangguk. Tak usah meminta maaf, kamu gak salah, tak ada salahnya menyebut nama orang yang kita cintai apalagi kamu melakukannya dalam keadaan tidak sadar, kan? Itu berarti kamu memang sangat mencintainya dan tak bermaksud menyakitiku. Aku juga baik-baik saja, kita kan hanya teman. Mendengar itu Kandar menghela nafas. Ia kembali memejamkan mata menikmati pijatan Dinar. Beberapa hari yang lalu aku melihatnya, ucap Kandar membuat kini Dinar yang tadinya memijat kepala suaminya itu menghentikan pijatannya. Mungkinkah orang yang sudah meninggal hidup kembali? Batin Dinar, maksudnya, Giovanna masih hidup, tanya Dinar yang masih menghentikan pijatannya. Aku juga tidak tahu, aku benar-benar melihat Giovanna atau hanya ilusiku. Namun, semua itu nyata di depanku. Aku tak sengaja melihatnya saat pulang bekerja menuju hotel di tengah malam. Apa menurutmu aku hanya berhalusinasi? Dinar terdiam. Apakah sebegitu cintanya suaminya itu sampai ia tak bisa membedakan mana nyata dan mana halusinasi? Apa menurutmu ada kemungkinan Giovanna masih hidup? Maksudku mungkin sajakah orang yang kamu kira meninggal itu bukan Giovanna, tapi orang lain. Tunggu. Kandar kini membalikkan badannya menatap Dinar. Ia tak pernah berpikir akan hal itu. Waktu itu ia melihat wajah Giovanna yang hangus terbakar. Ia bahkan tak berusaha membuktikan apakah itu jasad Giovanna atau tidak dengan melakukan tes DNA. Ia percaya pada apa yang dikatakan oleh keluarga Giovanna. Jika mayat yang terbujur kaku dengan luka bakar itu adalah jasad Giovanna. Apa mungkin hal itu bisa terjadi? Tanya Dinar lagi melihat ekspresi suaminya. Hari itu wajahnya tak bisa dikenali. Mungkinkah dia orang lain dan masih ada kemungkinan Giovanna masih hidup? Tanya Kandar balik membuat Dinar hanya mengangguk.
walau ada rasa sakit di hatinya dan berharap Giovanna tak pernah hadir lagi di kehidupan mereka, agar ia bisa menjalani rumah tangga bersama dengan Kandar. Namun, fakta jika suaminya itu mencintai sosok wanita yang bernama Giovanna dan membuat suaminya itu merasa gundah gulana, ia hanya bisa mengangguk dan memberi harapan jika mungkin saja fakta itu bisa terjadi. Kamu benar, aku akan coba mencari tahu apakah yang aku lihat adalah Giovanna atau bukan, ucap Kandar. Rasa semangat untuk mencari tahu tentang Giovanna kini timbul kembali. Ia sangat yakin jika wanita yang dilihatnya beberapa waktu lalu adalah Giovanna. Kandar langsung mengambil ponselnya menghubungi orang kepercayaannya, meminta untuk memeriksa keberadaan wanita tersebut melalui kamera CCTV di daerah sekitaran tempat di mana waktu itu ia melihat Giovanna. Sekecil apapun petunjuk ia menginginkannya. Semoga saja itu memang Giovanna, ucap Kandar dengan senyum yang terbit di bibirnya. Wajahnya terlihat begitu gembira, ia tak menyadari wajah Dinar yang berubah. Terima kasih ya, jika mungkin bukan karena kamu aku tak akan pernah mencari tahu akan hal itu dan semoga saja semua itu adalah benar, ucap Kandar membuat Dinar kembali mengangguk dan memasang senyumnya walau matanya kini sudah terasa panas. Dinar mengalihkan pandangannya menyembunyikan wajahnya saat setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Rambutmu sudah kering, biar aku bantu memakai pakaianmu, ucap Dinar berdiri sambil mengusap air matanya dengan cepat sambil mengambil pakaian suaminya dan membantunya untuk memakainya. Ia menatap wajah suami yang terlihat begitu bahagia, sepanjang ia membantunya mengenakan pakaian hingga terakhir Dinar merapikan dasi yang sudah terpasang sempurna di kerah baju suaminya. Sudah, ucap Dinar melihat penampilan suami yang sudah rapi. Kap, satu kecupan mendarat di kening Dinar. Terima kasih, ucap Kandar kemudian ia pun berlalu keluar dari kamar menuju ke ruang makan. Di sana sudah ada ibu Dinar menunggu mereka. Dinar memegang kening bekas kecupan Kandar dan satu tangan memegang dadanya yang terasa perih. Ada sayatan kecil di sana. Dinar memaki dirinya sendiri mengapa ia membuka hati untuk suaminya. Mengapa ia menganggap kedekatan mereka adalah sebuah harapan untuk mereka membina rumah tangga. Dinar menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan. Dinar, sadarlah, kau tak boleh berharap dari pernikahan ini. Hanya tersisa beberapa bulan lagi kalian akan berpisah. Kamu tak boleh lemah, anggap saja pernikahan ini adalah sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Kamu tak boleh seperti ini, Dinar. Ucap Dinar menguatkan hatinya kemudian ia pun berjalan mengikuti Kandar menuju ke meja makan, memasang senyumnya saat ibu melihat ke arahnya. Ia tak ingin memperlihatkan raut wajah sedih pada ibunya. Bu, aku sudah memikirkan sebaiknya ibu tinggal bersama dengan Dinar di rumah yang sudah aku siapkan untuk Dinar. Sepertinya tak baik dan tak aman jika ibu tinggal sendiri di apartemen, ucap Kandar setelah selesai dengan sarapannya. Mendengar itu Dinar langsung melihat suaminya dan menatap ibunya dengan senyum di wajahnya. Jika tadi ia berusaha tersenyum untuk menyembunyikan rasa perihnya, kali ini senyuman Dinar sungguh karena hatinya bahagia mendengar ucapan suaminya. Baru saja ia ingin mengutarakan hal tersebut, meminta izin kepada Kandar agar membawa ibunya itu untuk tinggal bersamanya. Terima kasih, aku rasa memang lebih baik ibu tinggal di rumah bersamaku. Selain ibu akan aman aku juga akan ada teman dan tak bosan di rumah. Sepertinya memang lebih baik aku tinggal di rumah dan keluar rumah seperlunya saja, ucap Dinar membuat Kandar mengangguk. Setelah sarapan mereka pun langsung menuju ke kediaman Dinar. Tak lupa Yana asisten pribadi Dinar diminta untuk membereskan barang-barang ibu Dinar yang masih ada di apartemen dan membawanya ke kediaman yang selama ini mereka tempati. Setelah mengantar dan memastikan Dinar dan ibunya sampai dengan selamat di kediamannya, Kandar berpamitan dan mengatakan kepada Dinar jika mungkin ia akan pulang 1 minggu ke depan. Bersambung 19. Selama beberapa hari terakhir Kandar tak konsentrasi bekerja, pikirannya berpusat mencari tahu tentang keberadaan Giovanna. Sedangkan itu Dinar yang juga tak mendapat kabar dari Kandar merasa ada sesuatu yang terasa perih di hatinya. Malam hari Dinar tak bisa tidur,
ia pun menghampiri ibunya. "Bu, malam ini apa aku boleh tidur bersama dengan ibu?" tanya Dinar membuat sang ibu pun mengangguk. Ibu yang kondisinya masih kurang sehat memutuskan untuk tidur di lantai bawah. "Ada apa?" tanya ibu Dinar saat melihat putrinya itu masih belum memejamkan mata. "Ibu, apa menurut ibu tindakanku ini sudah benar?" tanya Dinar tanpa melihat ke arah ibunya. Ia masih melihat plafon dan memikirkan tentang apa yang selama beberapa hari ini mengganjal pikirannya. "Apa yang kamu maksud? Jika memang kamu punya masalah ceritakan kepada ibu, siapa tahu saja ibu bisa membantu masalahmu." Dinar menatap mata ibunya dan menggenggam tangan wanita yang telah melahirkannya itu. "Bu, apa ibu masih ingat jika pernikahanku dengan Kandar hanya 1 tahun?" tanya Dinar membuat ibunya pun mengangguk. "Mengapa kamu memikirkan hal itu? Ini masih ada beberapa bulan, Nak. Masih banyak yang bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Setiap sujud ibu selalu mendoakan agar hubungan kalian langgeng hingga tua nanti. Ibu akan pergi dengan tenang menghadap Sang Pencipta jika melihatmu hidup bahagia dengan Kandar. Ibu yakin dia adalah pendamping yang tepat untukmu." "Ibu maafkan Dinar, tapi sepertinya Kandar tetap pada keputusannya jika akan mengakhiri hubungan kami setelah 1 tahun. Apa ibu tahu Kandar saat ini sedang mencari tahu apakah orang yang dicintainya itu masih hidup atau memang sudah meninggal?" Ibu terdiam dan masih menatap putrinya. "Aku rasa jika memang wanita yang bernama Giovanna itu masih hidup, Kandar pasti akan menceraikanku walau bahkan belum 1 tahun. Ibu percaya jodoh sudah ada yang atur, Nak. Jika memang Kandar adalah jodohmu walau seberat apapun rintangan pasti kalian akan bersama. Percayakan semua pada takdir Allah," ucap ibu mengusap rambut putrinya. Dinar pun mengangguk, walau ia percaya dan yakin jika jodoh manusia sudah diatur bahkan sebelum mereka dilahirkan. Namun, tetap saja ia takut jika semua tak sesuai dengan harapannya, tanpa ia sadari ada benih cinta yang kini tumbuh di hatinya untuk Kandar. "Apakah aku harus menunda kehamilan, Bu? Maksudku apakah aku harus berhati-hati ke depannya agar aku tak hamil? Kenapa kamu harus menundanya? Kamu itu sudah menikah, wajar jika kamu hamil, Nak. Anak adalah anugerah terindah dalam sebuah pernikahan, mengapa kamu harus menolaknya? Bagaimana jika Kandar tak menginginkan anakku? Bagaimana nasibnya ke depannya? Bagaimana jika kami benar-benar bercerai setelah 1 tahun dan ada janin yang ada di dalam rahimku, Bu? Apa tidak sebaiknya aku mengkonsumsi obat untuk mencegah agar aku tak hamil? Jangan lakukan itu, walaupun suatu saat nanti kamu hamil dan Kandar menceraikanmu, dia takkan menelantarkan anak itu. Ada mantan istri, tapi tak ada mantan anak. Jika ia tak mencintaimu, ibu yakin dia pasti akan mencintai anaknya. Ibu bisa melihat jika dia adalah pria yang baik, Nak. Jadi tak mungkin ia menolak anak jika kamu hamil anaknya. Tapi, Bu, kamu tenang saja, jika memang anak itu lahir kita akan membesarkannya bersama-sama. Ia hadir bukan dari sebuah hubungan yang tidak sah. Dia hadir karena pernikahan kalian, nama ayahnya tetap akan menyertainya sampai kapanpun. Ayahnya akan menjadi walinya, kalian menikah sah secara hukum dan agama. Dan semua itu juga diketahui banyak orang. Jadi aku tak usah meminum obat? Tanya Dinar lagi membuat ibunya pun mengangguk. Setidaknya jika kamu punya anak, saat ibu tak bersamamu lagi, ada anakmu yang akan menjagamu, menemanimu. Ibu sudah tua, walaupun penyakit ibu sudah sembuh, tetap saja ibu sudah tua. Ibu tak bisa menemanimu selamanya. Yakinlah Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya, bukan yang hambanya butuhkan, ucap ibu lagi membuat Dinar pun semakin tenang. Malam itu ia pun bisa tidur dengan kebimbangannya selama ini, antara ia harus menunda kehamilan atau tidak, kini terjawab sudah. Ia akan membiarkan takdirnya mengalir bagaikan air, mengikuti karena air itu membawanya. Jika memang benar apa yang dikatakan ibunya, ia hamil dan Kandar menceraikannya, ia akan membesarkan anaknya,
ia pasti mampu melakukannya. Sementara itu Kandar merasa sangat senang saat mendengar kabar dari orang suruhannya. Jika malam itu memang ada seorang wanita yang berjalan di trotoar memakai pakaian seperti yang dilihat oleh Kandar, membuat Kandar yakin jika dia tak berhalusinasi. Dengan kemampuannya Kandar dengan cepat mendapatkan alamat wanita tersebut. Kandar yang tak mau membuang waktu, begitu ia mendapatkan alamat wanita itu ia langsung menghampirinya dan alangkah terkejut ia saat pintu terbuka menampakkan sosok Giovanna berdiri di depannya. Yaitu adalah Giovanna, kekasihnya. Bersambung 20. Giovanna, kamu masih hidup? Tanya Kandar yang langsung masuk dan memeluk orang yang selama ini dirindukannya. Giovanna yang sudah meninggalkannya beberapa bulan ini membuat hidupnya tak tenang dan membuat hidupnya dalam kerinduan. Giovanna, aku sudah yakin sejak awal jika kamu tak mungkin pergi meninggalkanku. Aku yakin jika kamu pasti masih hidup, tapi mengapa kau tak datang di hari pernikahan kita? Kau membuatku dalam situasi ini, ucap Kandar yang sudah melepaskan pelukannya. Dia memegang bahu Giovanna dan mengguncangnya pelan, saat wanita yang ada di depannya itu hanya terdiam dan menatapnya. Maaf, Anda ini siapa? Tanya wanita yang sejak tadi dipanggil Giovanna oleh Kandar. Mendengar pertanyaan itu, Kandar yang tadi tersenyum bahagia mengubah ekspresinya. Mengapa wanita yang dicintainya itu mengatakan hal demikian? Anda siapa? Kenapa Anda kurang ajar sekali langsung memelukku? Aku tak mengenal Anda, ucap wanita itu yang kini mendorong Kandar menjauh darinya. Apa maksudmu? Aku kekasihmu, calon suamimu. Aku Kandar. Apa kau tak mengingatku, sayang? Bibi, tolong Bibi, ada yang mencoba kurang ajar padaku. Teriak wanita itu saat Kandar kembali ingin memeluknya. Hal itu semakin membuat Kandar terkejut. Mengapa wanita itu berteriak seperti itu? Wajah, suara sangat sama persis dengan wanita yang ia kenal. Seorang wanita parubaya datang menghampiri mereka. Ia menarik gadis yang terlihat ketakutan dan menyembunyikannya di belakangnya. Ia menatap Kandar dengan tatapan tajam. Maaf, nak, kamu ini siapa? Tanya wanita parubaya tersebut. Seharusnya saya yang bertanya, Anda ini siapa? Dia adalah calon istriku, aku selalu mencarinya kemana-mana. Raisa, apa kamu mengenalnya? Tanya wanita parubaya itu pada wanita yang bersembunyi di balik punggungnya yang sejak tadi dipanggil Giovanna oleh Kandar. Gadis itu pun menggeleng dan masih menatap Kandar dengan wajah ketakutan. Raisa, siapa Raisa? Namanya Giovanna, aku ini Kandar kekasihmu. Kita akan menikah di hari kamu menghilang. Semua orang mengatakan jika kamu sudah meninggal, tapi aku tak percaya. Aku percaya jika kamu memang masih hidup. Kamu adalah Giovannaku. Seharusnya kami yang bertanya, kamu itu siapa? Aku sama sekali tak mengenalmu, ucap wanita yang bernama Raisa. Kandar menatap dengan intens wanita yang ada di depannya. Ia yakin jika wanita yang ada di depannya itu bukanlah Raisa, tapi Giovanna. Ia mengingat jika wanita itu mempunyai tanda di punggungnya. Kandar pun langsung menarik paksa wanita yang mengaku dirinya bernama Raisa dan melihat tanda yang ada di punggungnya, dan benar saja tanda itu juga ada di sana. Sebenarnya apa yang terjadi pada kamu? Aku yakin kamu adalah Giovanna. Tanda ini buktinya. Aku juga masih ingat beberapa tanda yang ada di tubuhmu. Apa kamu ingin aku menyebutnya satu persatu untuk meyakinkan jika aku tak salah mengenali orang? Apa kamu memang benar-benar mengenalnya? Tanya wanita parubaya tersebut. Tadinya ia tak percaya jika Kandar berkata jujur jika dia mengenal wanita yang sejak tadi ia panggil dengan nama Raisa. Iya, tentu saja, dia adalah calon istriku. Harus berapa kali aku mengatakannya agar Anda bisa lebih yakin. Anda bisa melihat ada luka di paha bagian kanannya. Itu luka bakar, aku yakin bekas luka itu juga ada di sana. Mendengar itu wanita parubaya itu pun memeriksa paha wanita itu dan benar saja apa yang dikatakan oleh Kandar. Di sana ia bisa melihat ada bekas luka. Baiklah, kita bicara di dalam.
Raisa buatkan minum untuknya, ucapnya membuat Raisa pun mengangguk. Kandar dan wanita parubaya itu pun masuk sedangkan orang yang datang bersama dengan Kandar tetap menunggu di luar. Bersambung.